Pemirsa, drama penculikan dan penyanderaan dengan uang tebusan 5 miliar rupiah dialami pengusaha muda asal Jakarta. Korban dibekap saat akan bertransaksi jual beli mobil. Upaya pemerasan tersebut berakhir setelah korban berhasil kabur saat berada di wilayah Madiun, Jawa Timur. Hendra Halim bisa bernafas lega meski mobil yang dikendarinya rusak setelah menabrak pembatas jalan di wilayah perbatasan Madiun Nganjuk, Jawa Timur. Pria 38 tahun yang awalnya diduga seorang kriminal oleh warga ini merupakan korban penculikan dan pemerasan. Peristiwa tersebut terungkap saat pengusaha muda asal Jakarta diperiksa petugas Polsek Saradan. Kepada polisi, korban mengaku berhasil melarikan diri dengan mobilnya dari 4 orang yang menculiknya. Drama penculikan dan pemerasan ini berawal dari rencana transaksi jual beli mobil antara korban dengan pelaku. Keduanya janji bertemu di sebuah lokasi di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Saat itulah pelaku yang sudah dikenal korban membekap dan membawanya berkeliling hingga ke Madiun menggunakan mobil korban. Selama 3 hari, tangan korban diborgol dan dianiaya para pelaku dengan senjata tajam. Pelaku juga meminta uang tebusan sebesar 5 miliar rupiah. Namun karena tidak sanggup, keluarga korban meminta keringanan dan disepakati sebesar 50 juta rupiah. Saat keluarga korban baru mentransfer uang 10 juta rupiah, korban berhasil kabur dengan memanfaatkan situasi. Keempat pelaku beristirahat untuk minum kopi dan meninggalkan korban di mobil dalam kondisi mesin menyala. Dengan tangannya yang masih terikat, korban nekat mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi dan dikejar pelaku. Berkat koordinasi personil polisi lintas kabupaten, 3 dari 4 pelaku penculikan dan pemerasan berhasil ditangkap. Sementara seorang lainnya buron. Karena terjadi kejar-kejaran tersebut, banyak dilihat warga melaporkannya kepada Polsek Saradan. Dari Polsek Saradan itu sendiri, akhirnya bisa didapatkan pelaku sudah melewati wilayah Nganjuk. Akhirnya di Nganjuk diamankan di Mapores, setelah dari Nganjuk sendiri diserahkan kepada kami. Untuk kepentingan penyidikan, korban diminta tinggal sementara waktu di Madiun, sementara 3 tersangka di Mapores Madiun. Seorang siswi SD diculik dan nyaris diperkosa di sebuah villa di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku diduga menghipnotis korban yang membuat korban terperdaya hingga mau diajak ke kawasan wisata Prigen oleh orang yang tak dikenalnya. Warga Kelurahan Gelanggang, Kecamatan Beji, Pasuruan, Jawa Timur ini dibekuk atas kasus penculikan dan percobaan pemerkosaan anak di bawah umur. Kepada polisi, pelaku menunjukkan tempatnya membawa korban di sebuah penginapan kawasan Prigen. Pria 31 tahun yang bekerja sebagai penjaga toko ini mengakui perbuatannya lantaran rumah tangganya yang tidak lagi harmonis. Kok bisa nyasar korban itu gimana? Kenal atau gimana? Enggak, spontan saya di tengah jalan. Tetangga itu? Enggak. Kenal korban? Tidak. Cuma nanitas berarti ya? Dalam penangkapan, polisi juga menyita motor metik yang digunakan pelaku membawa kabur korbannya. Hasil keinginan terpendam yang tidak bisa tersalurkan. Sempat dibawa lari kemana ya korban itu? Cuma ke daerah penginapan itu saja, pengamatan di daerah Prigen. Sempat dicabulin deh atau nggak sampai? Inilah detik-detik penculikan siswi SD kelas 6 di Kelurahan Gempeng, Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku menghampiri korban dan mengatakan ada paket untuk orang tuanya yang harus diambil di villa kawasan wisata Prigen. Korban kemudian meletakkan sepedanya di rumah dan ikut bersama pelaku. Menurut korban, sesampainya di villa pelaku akan memperkosanya. Namun korban berteriak hingga membuat pelaku panik dan mengantarkannya kembali ke rumahnya. Diduga pelaku menggunakan ilmu gendam. Seorang predator anak asal Bitung, Sulawesi Utara terancam hukuman kebiri setelah menculik dan memperkosa 5 anak di bawah umur. Aksi bejat dilakukan sejak Februari lalu dan berhasil diungkap setelah para korban melapor ke polisi. Pria beristri berusia 33 tahun ini berakhir di Mapolres Bitung, Sulawesi Utara setelah memperkosa setidaknya 5 anak di bawah umur. Predator anak ini mengincar para korban dengan rentang usia 8 hingga 12 tahun. Uyung dibekuk di rumahnya di Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung.
Kapolres Bitung AKBP Indra Permana menyatakan dalam aksinya pelaku mencari mangsa di tepi jalan. Dengan mobilnya, ia menculik dan mengancam korban dengan senjata tajam. Pelaku kemudian memperkosa korban di dalam mobil tanpa perlawanan. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku meninggalkan setiap korbannya di tepi jalan. Kasus ini terbongkar setelah para korban melapor ke polisi. Untuk korban ada 5 orang, anak-anak rata umurnya 10 sampai dengan 12 tahun. Perbuatan yang tersangka adalah ruda paksa terhadap anak-anak tersebut di dalam mobil tersangka. Setidaknya 5 anak sudah menjadi korban. Polisi meminta masyarakat untuk melapor bila menjadi korban Uyung. Dengan barang bukti mobil dan pisau, pelaku terancam hukuman kebiri kimia. Tangis haru seorang ibu pecah saat menemui anaknya yang hilang selama 45 hari. Korban diculik dari rumahnya di Sukabumi, Jawa Barat dan diajak berkeliling memulung di Jabodetabek. Korban penculikan AM, bocah 11 tahun warga Sukabumi, Jawa Barat, ditemukan setelah dibawa kabur selama 45 hari oleh seorang pemulung. Sebelumnya selama 5 bulan pelaku melakukan pendekatan kepada korban. Bahkan sudah beberapa kali main ke rumah korban. Keluarga korban sempat mencurigai pelaku yang sering mengajak bermain game di rumahnya. Namun ternyata niat pelaku adalah menculik AM. Setelah dilaporkan hilang, aparat kepolisian Polres Sukabumi Kota terus berupaya melakukan pencarian terhadap korban yang kemudian ditemukan di wilayah Tangerang. Pelaku membujuk korban untuk diajak memulung keliling di Jabodetabek menggunakan becak. Jadi adapun kronologis kasus tersebut, kasus ini, si tersangka yang merupakan orang yang sudah dikenal selama kurang lebih 5 bulan, yang merupakan juga seorang pemulung ya, yang mencari barang rongsokan yang tinggal di sekitar rumah korban. Ini membawa lari atau membawa kabur korban ke Bogor awalnya. Kemudian dari Bogor mereka naik becak ya. Becak ini juga dimiliki oleh si tersangka. Saat ini korban kembali akan langsung dibawa ke rumah untuk pemulihan. Bu senang Bu ya? Alhamdulillah. Terima kasih untuk semua teman-teman wartawan ya yang sudah membantu menemukan anak saya. Bu, itu beserta Ibu Kapolres beserta jajarannya. Kabarnya katanya di mana Bu dapatnya? Saya kurang tahu, belum jelas, belum ada keterangan. Udah berapa lama sih Bu mau ulangi? Kira-kira 45 hari. 45 hari. Iya. Kini pelaku W ditahan di Mapolres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepolisian juga mengimbau agar orang tua waspada, mengawasi anak-anaknya saat bermain di luar rumah dan mewaspadai jika ada orang tak dikenal di lingkungannya. Sementara itu, berkenalan melalui aplikasi pencari jodoh, seorang pria di Jakarta nekat menculik anak wanita kenalannya pada pertemuan pertama. Pelaku kabur saat korban sedang membeli nasi di warung, lalu meminta uang tebusan. Rahmat Guntur Marzuki hanya tertunduk malu saat dihadirkan dalam gelar perkara di Polres Metro Jakarta Timur. Pria 37 tahun ini ditangkap lantaran menculik anak 7 tahun di kawasan Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku menculik anak dari teman wanitanya yang baru dikenalnya di aplikasi pencarian jodoh. Saat mereka pertama kali bertemu, pelaku membawa kabur anak korban dan meminta uang tebusan. Oh, mengambil handphone, tapi anak itu dia bawa? Iya, saya taruh di Alfamart, Pak. Oh, ditaruh di Alfamart? Nggak jauh dari rumah sakit Padang, sudah kenal. Oh, gitu. Kenal sama Titin di mana? Tantan, Pak. Hah? Di Tantan, aplikasi Tantan. Aplikasi TamTam. Udah lama dari kenal di TamTam sampai ketemuan udah lama? Sekitar 1 minggu, Pak. 1 minggu. Terus janjian? Iya, Pak. Bertemu di Rawamangun, Pulau Gadung, dan kemudian bersama-sama menaiki sepeda motor dengan mengikutkan putri dari saudara Titin, saudari NH, berusia 7 tahun. Dalam perjalanannya mereka, si tersangka memerintahkan saudari Titin untuk membeli nasi Padang di rumah makan sederhana di wilayah
Pulau Gadung. Ya. Kemudian pada saat saudari Titin membeli nasi padang, kemudian pelaku membawa saudari NH yang merupakan putrinya untuk diculik. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Dirinya dijerat pasal penipuan dan penculikan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.